Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini juga saya masih berdialog dengan salah seorang yang dia ini adalah seorang Kristen. Tetapi aneh di sini adalah saya ketemu orang Kristen semacam ini. Jadi akhirnya saya hentikan dialog. Karena apa? Karena memang dia itu memang nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak tahu apa-apa. Setelah saya tanyakan, maka saya terpaksa tidak melayani orang ini kembali. Nah, sebelum Anda mendengarkan, mudah-mudahan Anda diberikan kesuksesan bagi Anda yang mendukung channel ini gitu. Terima kasih. Selamat mendengarkan. Selamat siang, numpang tanya, kencing unta jual di mana ya? Loh, itulah kalau orang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bisa menjadi obat gitu. Jangankan kencing unta, tanah aja, tanah atau daun pun disuruh dijadikan obat itu bisa. Orang itu kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu yang itu. Apapun yang ada di sekitarnya itulah semuanya menjadi obat. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam metode pengobatannya gitu. Oh, jadi kencing unta itu buat obat, Pak ya? Masya Allah, Masya Allah, betul. Bahkan ketika kita sakit dan berjalan kita menuju tempat berobat, andai saja apa-apa yang ada di pinggir jalan yang kita lewati bisa berbicara, mereka diantaranya akan berkata, mau kemana engkau? Mau berobat? Mengapa engkau tidak gunakan aku? Kuasa Allah untuk menyembuhkan dengan apa saja yang telah Allah siapkan di bumi ini. Loh, perlu Anda pahami, dulu itu kan nggak ada rumah sakit. Jadi orang itu susah untuk berobat. Memangnya Anda ini kan bodohnya Anda ini Anda itu tetap berdiri di era sekarang yang banyak rumah sakit. Dulu itu nggak ada rumah sakit seperti itu, nggak ada gitu. Orang itu ya di daerah-daerah pelosok-pelosok. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, misalkan gini metode pengobatannya, obati dengan kencing unta, itu pun bisa menyembuhkan gitu loh. Itu zaman dulu, itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Metode pengobatannya dengan apapun Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan izin Allah, Allah menyembuhkan penyakit itu. Itulah salah satu dari keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Jika Anda paham tentang hal itu, kecuali Anda bodoh gak ngerti-ngerti, baru itu perlu saya menjelaskan berulang-ulang gitu. Tapi zaman sekarang masih berlaku nggak pengobatan pakai kencing unta itu, Pak? Nah, orang di zaman sekarang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, kalau Anda sakit, silahkan pergi kepada ahlinya. Gitu. Nah, kalau misalkan metode yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau dicontoh oleh orang-orang sekarang, itu apa gitu loh. Gak apa-apa, silahkan gitu. Semua kesembuhan segala macam itu Allah yang mengatur gitu. Bukan manusia. Dokter sekelas sosial apapun tidak bisa menyembuhkan tanpa izin Allah gitu. Orang itu mau dibawa ke rumah sakit yang sekelas apapun tanpa izin Allah itu tidak akan sembuh gitu loh. Maka dari itu semua itu adalah manusia ini tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala sesuatu. Dokter pun tidak mampu untuk menyembuhkan gitu, tanpa seizin Allah gitu. Oh, berarti metode penyembuhan zaman dulu itu pakai kencing unta, Pak ya? Ya, lihat dari apa mereka itu sebenarnya gini ya. Sebenarnya lihat kronologisnya gitu. Penyakitnya apa gitu.
Nah disitulah. Nah semua penyakit itu kan berbeda-beda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam metode penyembuhan juga dengan cara membaca membaca asma Allah. Juga ada sahabat yang membaca Al-Fatihah dan Allah memberikan kesembuhan banyak sekali gitu loh. Tergantung apa penyakitnya gitu. Itu zaman dulu kan nggak ada rumah sakit, nggak ada apa. Jadi untuk mencari yang ahli dalam mengurus penyakit itu sulit sekali gitu loh. Maka dari situ Rasulullah dengan izin Allah, dengan keistimewaan Rasulullah, apapun yang ada di sekitar Rasulullah ketika orang itu sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyembuhkan gitu loh, dengan izin Allah gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, gerakan apapun itu tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Iya, maksudnya zaman dulu itu kencing unta itu khusus penyakit apa aja itu, Pak? Loh, Anda taunya dari mana kencing unta itu menjadi metode penyembuhan gitu loh? Seharusnya Anda baca hadisnya itu secara lengkap gitu loh. Biar Anda agak kelihatan bodoh gitu loh. Nah, hadis itu semua itu ada perawinya, ada riwayatnya dan seterusnya. Di situ dituliskan misalkan hadis itu menerangkan tentang orang yang sakit perut pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengobati dengan kencing onta. Pada saat itu orang itu alhamdulillah dengan izin Allah sembuh gitu. Itu semata-mata apa? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kencing onta orang itu bisa sembuh gitu. Sebenarnya agama itu bisa dilihat dari kebenarannya itu siapa yang kita tuhankan gitu. Nah, sedangkan konsep Trinitas di dalam Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan juga tidak pernah diajarkan oleh Bible sekalipun gitu loh. Bahkan pendapat Henry Tan, orang yang menuhankan dengan konsep Trinitas, dia itu orang bodoh gitu loh. Dia itu orang orang sesat katanya. Ini pendapat seorang pendeta ini loh ya. Jadi Anda kalau mempunyai konsep Trinitas, ini orang bodoh gitu, ini orang sesat gitu loh. Karena apa? Karena Trinitas tidak pernah diajarkan oleh Bible ataupun Yesus gitu. Trinitas ini konsep dari terpengaruh oleh budaya Yunani dan Romawi. Makanya Henry Tan itu mengatakan orang tolol, orang sesat yang menganggap Tuhan itu Trinitas gitu. Bagaimana itu Pak Hasan? Penjelasan kawan dua di atas itu, Panji katanya kencing unta zaman dulu buat disiram untuk tanaman. Al-Hidayah menjelaskan untuk orang pendek bisa jadi tinggi. Bapak menjelaskan untuk pengobatan. Mana yang benar ini Pak? Lah, saya sudah katakan kalau misalkan itu ada hadis, ada dalilnya, semuanya benar. Semuanya benar gitu. Kenapa tidak? Karena apa? Karena Rasulullah itu bukan bertemu dengan satu orang gitu. Jadi misalkan gini, satu orangnya mengajukan kepada Rasulullah, misalkan ya Rasulullah, saya ini berpenyakit begini, kemudian disembuhkan. Satunya lagi mengatakan begini. Nah, kalau dia itu menggunakan dalil-dalil sahih, maka dia itu benar gitu. Jadi penyakit itu misalkan gini ya, kamu datang ke rumah sakit gitu, katanya di rumah sakit itu mampu menyembuhkan paru-paru, yang satunya menyembuhkan sakit kepala. Yang mana yang benar? Ini kebodohan Anda di sini gitu. Oke, beberapa pertanyaan Anda sudah saya jawab. Bolehkah saya bertanya satu aja ke Anda gitu? Boleh saya bertanya kepada Anda? Iya, gantian saya sekarang mau bertanya pada Anda. Tolong dijawab ya. Boleh Pak. Kalau bisa saya jawab. Tetapi kalau saya nggak bisa jawab, saya jadikan PR. Boleh. Begini ya.
zaman dulu orang Yahudi itu kan sangat patuh kepada hukum Taurat, kan begitu ya. Dia itu siapapun yang berzina pasti akan dirajam, tidak boleh tidak. Karena orang Yahudi tidak akan melanggar hukum Taurat gitu. Nah, sedangkan ibunya Yesus ini kan sudah hamil. Artinya kalau sudah hamil tanpa suami, ini menjadi bukti bahwa Maria itu pasti secara logika pasti dituduh berzina gitu. Pasti itu karena hamil tidak mempunyai suami, pasti dituduh berzina. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan Maria ini terbebas dari hukum rajam? Kok bisa orang Yahudi itu membebaskan Maria gitu? Misalkan Anda menjawab, oh ini karena gak ada saksi kan, misal gitu. Loh, bukti sudah ada, dia itu hamil, tidak punya suami. Siapapun yang hamil tanpa suami pasti akan dituduh berzina gitu. Nah, kenapa? Itu kalau hanya sekedar tidak ada orang yang melihat, sedangkan bukti itu sudah ada, pasti akan dirajam juga gitu. Contoh gini aja ya. Misalkan Anda ini mencuri. Oh, tidak satu pun orang yang melihat Anda ini pencuri gitu. Tidak satu orang. Tetapi buktinya barangnya itu sudah ada di rumah Anda dan Anda simpan di kamar gitu. Sehingga terbukti barang bukti itu ada. Walaupun Anda tidak ada saksi yang waktu mencuri, Anda tetap akan dipenjarakan. Karena bukti sudah ada di tangan Anda. Begitu juga dengan Maria. Maria ini adalah terbukti hamil. Nah, apa yang membuat Yahudi ini tidak jadi merajam Maria? Tolong jawab sesuai dengan apa yang ada di dalam Bible Anda gitu. Iya, terima kasih, pertanyaan Bapak bagus sekali. Tetapi sayang saya belum belajar soal itu, nanti saya pelajari dulu. Oh, Anda belum punya jawaban tentang soal. Padahal saya cuma bertanya tentang satu kalimat loh. Kok Anda sudah gak mampu menjawab? Sudah jawab sesuai dengan Bible gitu loh. Sesuai dengan ajaran Kristen gitu loh. Jawab aja gitu loh. Sesuai dengan, kalau Anda merasa ya masih belum mumpuni, jangan keluar-keluar lah gitu loh. Iya, saya kalau belum saya pelajari, saya tidak berani untuk memberikan klarifikasi. Kalau sudah saya pelajari, saya berani berklarifikasi. Lagian juga kalau masalah rajam itu bagi saya tidak terlalu penting lah. Itu tidak ada hukum Tuhan di situ, hukum manusia yang apa kita bicarakan. Terus yang Anda pelajari di dalam konsep kekristenan, di dalam ajaran Kristen itu apa gitu loh? Yang Anda pelajari ini apa gitu? Iya, yang penting-penting aja. Kalau lempar-lempar batu itu saya nggak mau pelajari lah. Yang penting-penting aja lah, Pak. Loh, lempar-lempar batu gak mau, Anda anggap itu kekejaman gitu. Kan begitu. Sedangkan Tuhan Anda itu ditombak-tombak gitu loh. Dikeroyok massa gitu loh. Itu kok mau Anda? Gimana sih Anda ini? Iya, kalau masalah itu tombak itu saya pelajari. Tapi kalau lempar-lempar batu, dilempar rajam-rajam itu saya nggak mau pelajarin. Itu hukum-hukum orang Yahudi itu. Tradisi orang Yahudi itu, budayanya mereka itu lempar-lempar batu. Kalau orang Muslim sekarang kan namanya lempar jumbro atau lempar batu setan, itulah dia. Lanjutkan. Begini ya, Anda belajar di Bible sampai botak pun gitu loh. Anda tidak akan pernah tahu gitu loh. Tidak akan pernah menemukan solusinya gitu. Karena apa? Karena memang gak ada solusi di dalam Bible itu sendiri gitu loh. Di dalam Bible itu sendiri itu tidak ada solusi. Karena apa? Bible itu bukan solusi gitu. Iya, solusinya harus gimana, Pak Hasan? Ya, kalau di dalam ajaran Kristen nggak mempunyai solusi, nggak mempunyai jawaban tentang itu, berarti ambigu gitu. Berarti apa ya? Tidak dalam ajaran Kristen itu hanya doktrin, itu jelas
daripada sebuah keyakinan itu kan ini harus mengenal Tuhan pertama itu ya, harus dipelajari benar-benar baru merambat kepada yang lainnya gitu loh. Kalau Anda tidak paham tentang konsep ketuhanan, aduh ini namanya gimana ya, itu doktrin namanya gitu loh. Bagaimana Anda percaya kepada yang lainnya sedangkan pokok daripada keyakinan Anda aja Anda nggak tahu gitu loh. Kalau kita bicara sunat, Bapak tahu nggak? Ya, Yesus kan memang mengajarkan itu. Kalau Yesus itu kan hukum Taurat, mengikuti hukum Taurat. Sedangkan perintah di dalam hukum Taurat itu manusia itu memang harus wajib sunatkan gitu. Dianjurkan sunat setelah umur 8 hari. Yang dia 6 hari atau 8 hari gitu ya. Saya lupa itu. Nah, di situ sedangkan Paulus apa ya? Paulus ini mengajarkan apa? Kalau sunat Kristus tidak berkenan katanya. Terus ini menurut Anda itu gimana ini gitu? Artinya salah Paulus dong, Pak. Loh, kalau Paulus salah, kenapa Anda ikuti gitu loh? Anda ini Kristen bukan? Kristen, Pak. Jadi saya harus ikutin Paulus. Loh, kalau Anda mau mengikuti Paulus, jangan pernah menuhankan Yesus gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ingatkan itu. Dan juga teman-teman Kristenmu, jangan pernah menuhankan Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tapi gimana tuh, Pak? Kami udah terlanjur sayang sama Paulus. Kalau terlanjur sayang kan ada KUA. Cerai aja dah. Kawin baru. Nah, begitulah dialog saya dengan salah satu orang Kristen yang ada di grup ini gitu loh. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bagi kita semua bahwa Islam adalah agama yang benar. Satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam gitu loh. Selain daripada Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.